Kita semua punya nomor ponsel pribadi. Kamu mungkin hafal nomormu sendiri dan nomor orang yang kamu sayangi. Namun pernahkah kamu bertanya-tanya apa arti angka-angka ini? Plus 11 atau plus 2, plus 3, plus 4? Kenapa ada nomor yang berbeda di berbagai negara dan siapa yang menciptakannya? Mari kita cari tahu. Ada sebuah organisasi besar di dunia yang disebut International Telecommunication Union atau ITU. ITU adalah salah satu dari 15 lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni organisasi global yang menangani keamanan, diplomasi antar negara di seluruh dunia, dan banyak hal penting lainnya. Tugasnya termasuk membangun hubungan telekomunikasi, dan ini adalah bidang tanggung jawab Departemen ITU. Orang-orang dalam serikat ini memberikan kode yang berbeda untuk setiap negara dan mengkoordinasikan komunikasi internasional. Mereka membagi planet kita menjadi 9 wilayah. Tergantung pada wilayahnya, setiap negara memiliki awalannya sendiri, yaitu angka yang menunjukkan kode negara. Setiap kamu mengetik plus pada ponselmu dan kemudian digit pertama, ponselmu secara otomatis terhubung ke saluran telepon di wilayah yang ditentukan. Angka-angka berikutnya mempersempit radius wilayah ini menjadi 1 titik. Dengan kata lain, pertama-tama kamu memilih benua, kemudian negara, lalu wilayah di negara tersebut, kemudian menara seluler di kota tertentu, dan terakhir, nomor registrasi pelanggan. Sebagai contoh, negara-negara dalam kelompok rencana penomoran Amerika Utara memiliki nomor plus 00. Untuk menelepon ke wilayah Afrika, kamu harus mengetik plus 2 dan memasukkan kode negara tertentu. Wilayah dengan kode 3 dan 4 berada di Eropa, jadi setiap nomor mewakili wilayahnya masing-masing. Kamu dapat dengan mudah menemukan tabel dengan kode wilayah-wilayah ini di internet. Tahukah kamu bahwa orang baru mulai menggunakan komunikasi nirkabel secara luas pada tahun 90-an dan 2000-an? Sebelum itu, setiap rumah memiliki 1 telepon rumah. Astaga, aku jadi merasa tua di sini. Sebagian telepon tersebut memiliki tombol dengan nomor dan sebagian lagi memiliki piringan. Untuk menekan nomor, kamu harus memasukkan jarimu ke dalam lubang dengan angka yang diinginkan, menggerakkan piringan dengan jarimu, dan menunggu hingga piringan itu kembali ke tempatnya. Setelah itu, kamu harus memilih angka berikutnya. Ya, kamu butuh sesuatu yang disebut kesabaran untuk menggunakan teknologi telepon saat itu. Karena kita sedang berpindah ke masa lalu, mari kita cari tahu bagaimana segalanya dimulai. Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama pada tahun 1876. Pada tahun 1877, orang memasang saluran telepon jarak jauh pertama yang membentang melalui Nevada County, California. Pada saat itu, hal tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa. Berbicara dengan orang yang berjarak 15 km jauhnya itu semacam hal yang cuma ada dalam film fiksi ilmiah. Penemuan ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Jika pada akhir abad ke-19 hanya orang kaya yang mampu memiliki telepon, maka pada abad ke-20, telepon rumah menjadi perangkat yang umum di hampir setiap rumah. Jumlah penggunanya mencapai ratusan juta di seluruh dunia, namun kemudian teknologi nirkabel datang. Pada tahun 1973, Motorola memperkenalkan prototipe pertama telepon nirkabel. Namun baru 10 tahun kemudian, telepon ini mulai dijual. Perangkat yang berat ini seukuran batu bata dan beratnya sekitar 1 kilo. Perangkat ini dapat menyimpan 30 nomor dan memiliki baterai untuk pengoperasian selama 60 menit. Selama 20 tahun berikutnya, popularitas telepon semacam itu meningkat. Kemudian pada tahun 1993, IBM memperkenalkan ponsel pintar pertama. 2 tahun kemudian, perangkat ini secara resmi muncul di pasaran dengan harga $1.100. Dalam 6 bulan, lebih dari 50.000 ponsel terjual. Ponsel pintar pertama dilengkapi dengan layar sentuh. Ponsel ini dapat mengirim dan menerima email dan fax. Ponsel ini memiliki kalender, buku alamat, dan perencana rapat. Selain itu, ponsel ini juga memiliki keyboard sentuh dan stylus. Pada tahun 1995, jumlah pelanggan nirkabel sekitar 35 juta orang. Pada tahun 2008, jumlah ini meningkat menjadi 270 juta. Selama masa ini, sekitar 25% rumah di Amerika meninggalkan telepon rumah.
Ketika ponsel pertama mulai menyebar pada awal abad ke-20, penemu Nikola Tesla meramalkan kemunculan smartphone. Dia berkata pada tahun 1926, ketika nirkabel diterapkan dengan sempurna, seluruh dunia akan diubah menjadi sebuah otak yang sangat besar. Dia meramalkan bahwa orang tidak hanya akan berkomunikasi satu sama lain, tapi juga melihat satu sama lain dari jarak ribuan kilometer. Dia menambahkan bahwa semua orang di seluruh dunia akan dapat memasukkan perangkat ini ke dalam saku mereka. Wow! Ponsel tidak hanya mengubah komunikasi, tapi juga ekonomi dunia. Berkat industri seluler, 14 juta pekerjaan telah muncul di dunia. 17 juta pekerjaan lainnya juga mendapat manfaat dari industri ini. Misalnya, perusahaan yang berurusan dengan kamera dan lensa untuk ponsel pintar, dan jumlah pekerjaan terus bertambah. Mungkin kamu tidak tahu betapa kuatnya perangkat yang ada di tanganmu. Ponsel cerdasmu 1000 kali lebih kuat daripada komputer navigasi NASA dari tahun 1969. Komputer tersebut memiliki 64 KB memori dan beroperasi pada frekuensi 0,043 MHz. Ya, aku juga nggak paham apa artinya. Tapi kalkulator saku atau bahkan pengisi daya USB-C memiliki daya komputasi yang lebih besar daripada komputer terbaik yang digunakan untuk mengirim astronot ke bulan. Tahukah kamu bahwa ada emas asli di setiap ponsel? Para pengembang menaruh emas di dalam ponsel karena emas stabil secara kimiawi dan menghantarkan listrik dengan baik. Pada dasarnya, bahan berharga ini digunakan dalam papan sirkuit. Untuk mendapatkan 0,03 ons emas, kamu membutuhkan 1 ton biji atau 21 ponsel. Dan 1 ton ponsel tanpa baterai akan memberimu 10,5 ons emas. Manusia mengekstrak sekitar 2.700 ton emas dari biji per tahun, atau 7,5 ton per hari. Jika mereka mulai mengekstrak jumlah emas yang sama dari ponsel pintar, seluruh populasi planet kita akan kehabisan ponsel dalam 23 hari. Ponselmu memiliki peringkat perlindungan masuknya air, atau disebut juga rating IP. Nilai ini menunjukkan seberapa kedap air ponselmu. Jika nilainya 0, tidak ada perlindungan terhadap air di perangkatmu. Jika angkanya 9, maka ponselmu terlindung dari tekanan dan suhu tinggi. Kamu dapat menemukan informasi ini dalam buku petunjuk atau di situs web khusus. Hampir 90% ponsel di Jepang tahan air, karena di negara ini, orang-orang suka membawa ponsel mereka saat mandi. Ya, itu adalah hal yang biasa. Telepon nirkabel menciptakan revolusi. Kemudian smartphone pertama membawa teknologi baru. Revolusi berikutnya terjadi pada tahun 2007 setelah presentasi iPhone pertama. Sejak saat itu, banyak pengembang ponsel mulai mengulangi desain perangkat Apple. Desain itu modis dan praktis. Desain seperti itu secara teknis sempurna. Gadget bisa kamu genggam dengan nyaman dan memiliki layar besar, membantumu menyerap informasi dengan lebih baik. Hingga tahun 2007, ponsel sangat beragam. Beberapa di antaranya cukup aneh. Motorola V70 adalah ponsel dengan keyboard yang dapat berputar 360 derajat. Bentuknya seperti spinner, namun ponsel ini tidak terlalu populer. Pada tahun 2003, Nokia 7600 dirilis. Ponsel ini berbentuk seperti tetesan air dan papan ketiknya terletak di sekitar layar. Haier P7 Pen Phone berfungsi ganda sebagai handphone sekaligus pena. Tapi pada saat yang sama, ponsel ini terlihat seperti remote control TV. Ponsel pintar termahal di dunia adalah Falcon Supernova iPhone 6. Casingnya terbuat dari platinum dengan tambahan emas 24 karat. Dan di penutup belakangnya, kamu akan menemukan sebuah berlian besar. Harga perangkat ini adalah $48,5 juta. Apple tidak hanya meningkatkan perangkatnya, tapi juga menambahkan fitur tersembunyi di dalamnya. Berikut ini beberapa di antaranya. Kamu bisa membuka peramban Safari, membuka situs web apapun dan klik tombol bagikan. Di antara fungsi-fungsi yang diperluas, kamu akan melihat daftar bacaan. Simbol dari fungsi ini adalah kacamata lunar Steve Jobs yang berbentuk bulat. Desain ikon aplikasi Maps terus berubah, tapi selalu menunjukkan alamat yang sebenarnya, yakni kampus Apple yang lama. Lalu titik ini menunjukkan alamat Apple Park yang baru. Kutipan Apple Think Different dienkripsi di keyboard virtual pada emoji buku.
Tapi untuk melihat tulisan tersebut, kamu perlu mengekstrak file sumber dengan emoji dan memperbesarnya. Karena ukurannya yang sangat kecil, kamu tidak akan melihat kutipan tersebut di layar ponsel. Ikon gelombang suara di perekam suara itu masuk akal. Coba aktifkan aplikasi dan ucapkan Apple. Dan ponsel akan merekam suara dengan gelombang suara yang serupa. Ada begitu banyak trik, gadget, dan lain-lainnya, tapi waktuku sedikit sekali. Sampai ketemu lagi ya!